Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini ada 3 item atau 3 sub materi yang akan kita sama-sama pelajari, ya. Yaitu kaitannya akad bersyarat. Kemudian yang kedua terkait dengan syarat sah nikah. Kemudian yang ketiga adalah wanita yang haram dinikahi atau yang kita kenal dengan istilah mahram, ya. Yang kedua, pembahasan kita hari ini adalah syarat sah nikah. Ya. Syarat sah nikah. Di dalam kajian fikih, khususnya di buku ini dijelaskan bahwa syarat sah nikah ini ada 2. Yang pertama adalah calon yang dinikahi ini adalah merupakan bukan mahramnya. Ya, nanti kita akan berbicara di pembahasan yang ketiga ini adalah berbicara tentang mahram. Ya. Jadi halal dinikahi atau dalam kurung bukan mahramnya. Boleh. Karena kalau mahramnya tidak boleh, ya. Haram menikah dengan mahramnya. Berarti ini bukan mahramnya. Kemudian yang kedua adalah saksi dalam pernikahan. Walaupun misalkan di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa boleh di dalam Islam ketika salah satu calon mempelainya, misalkan calon mempelai prianya tidak hadir ketika peristiwa akad nikah, tapi di situ ada saksi, kemudian di situ ada yang mewakilinya, itu sah pernikahannya. Tetapi mensyaratkan bahwa saksi harus hadir di tempat atau di lokasi terjadinya akad atau terjadinya ijab dan qabul. Nah, baru nanti kita akan berbicara bagaimana hukum, ya, saksi tersebut, syarat-syaratnya, kemudian syarat berlakunya akad dan seterusnya. Ya. Kita masuk terkait dengan saksi. Hukum penyaksian dalam pernikahan. Ya, jumhur ulama mengatakan bahwa saksi itu adalah di antara syarat sah menikah, syarat sah pernikahan tersebut sah secara syariat. Ada saksi di situ. Jadi suatu pernikahan tidak sah kecuali ada bukti. Juga tidak sah kecuali ada saksi yang hadir pada saat akad dilangsungkan, sekalipun dapat diumumkan secara terbuka dengan sarana yang lain. Ya, apalagi sekarang, ya, zaman teknologi sekarang kan bisa saja live streaming gitu, ya. Pakai YouTube atau IG, Facebook dan sarana-sarana yang lainnya. Tetapi sarana-sarana tersebut tidak menjadi bahwa sebuah peristiwa akad nikah atau ijab qabul itu menjadi sah. Jadi syarat mutlak saksi harus hadir. Syarat mutlaknya tersebut saksi harus hadir. Kemudian kriteria. Ya. Ya, sebelum ke sini kriteria, ya. Kriteria saksi seperti apa? Yang pertama, saksi tentu saja balik. Ya, berakal, merdeka. Kemudian saksi itu laki-laki. Ya. Walaupun para ulama berbeda pendapat, ya, terkait saksi, apakah boleh saksi dari pihak perempuan? Saksinya perempuan. Ya. Jadi kalau saksi misalkan laki-laki 1 orang, perempuan 2 orang. Di dalam akad-akad yang lain kan, misalkan akad jual beli itu diperbolehkan.
Tapi perempuan harus 2 orang. Kalau laki-laki 1 orang, kalau perempuan harus 2 orang. Ya, karena laki-laki ini 2 kali lipat perempuan, sebagaimana ketika berbicara tentang waris. Tetapi dalam pernikahan, para ulama sepakat bahwa saksi harus laki-laki. Ya. Saksi perempuan tidak bisa diterima untuk pernikahan khusus. Ya. Kemudian yang kedua, yang berhak melakukan akad atau perwalian sesuai dengan perwaliannya. Ya tadi ya, misalkan walinya ini tidak bisa hadir, berhalangan. Wali ini kan bapak biasanya ya. Ketika anak perempuannya akan menikah, walinya ini kan bapaknya. Kalau bapaknya nggak ada, berarti saudaranya yang laki-laki, bisa kakaknya ataupun bisa adiknya, atau diwakilkan. Perwaliannya diwakilkan ke pihak, misalkan dari pihak KUA ataupun pihak keluarga yang dianggap atau yang dipercaya. Ya, nah ini kaitannya dengan syarat dalam pernikahan. Di situ ada saksi, kemudian di situ juga ada wali. Ya, syarat berlakunya akad. Nah kemudian yang selanjutnya, syarat akad nikah bersifat mengikat. Kedua mempelai tidak berhak membatalkannya kecuali dengan cerai. Ya. Jadi ketika sudah terjadi peristiwa, saya nikahkan engkau dengan putri saya yang bernama Fulanah binti Fulan, kemudian dengan mahar sekian, kemudian laki-lakinya saya terima nikahnya sampai selesai, maka resmilah menjadi suami istri dan terikat. Ya, karena yang namanya pernikahan ini kan, pernikahan di dalam Islam itu bukan mu'aqqad, bukan sementara ya. Tapi pernikahan ini adalah pernikahan yang selamanya, sampai meninggal, sampai ke surga. Kecuali di tengah jalan ada hal-hal yang memang ada goncangan dalam sebuah rumah tangga, dan jika pun harus terpaksa cerai, maka itulah jalan yang terbaik yang sudah diberikan oleh Islam berkaitan dengan pernikahan tersebut. Tetapi pada dasarnya, ketika kita sudah melangsungkan yang namanya akad nikah, berarti kita berjanji setia di hadapan manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh para malaikat untuk mengikat yang namanya tali pernikahan, dan dipegang erat komitmen tersebut sampai meninggal. Begitu. Walaupun ternyata di dalam fikih akad tersebut bisa batal karena sebab-sebab tertentu. Misalkan yang pernah diungkapkan oleh Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Jadi ada kejadian ketika sebelum menikah, laki-laki tersebut mengatakan bahwa saya bujang, bukan duda. Ternyata setelah menikah ketahuan ternyata dia bukan bujang, tetapi dia ternyata duda. Berarti bohong. Laki-laki ini berarti kan bohong. Atau misalkan seorang perempuan ketika sebelum menikah mengakunya gadis, ternyata setelah menikah ternyata ketahuan bukan gadis lagi tetapi janda. Berarti ini ada tidak jujur, ada sikap tidak jujur. Maka dalam kondisi seperti itu berhak ya, baik seorang istri ataupun seorang suami yang sudah melakukan akad nikah tersebut berhak membatalkan pernikahannya tersebut. Haknya sama. Misalkan tadi case-nya ketika sebelum menikah calon suaminya mengaku bujang,
ternyata setelah menikah ketahuan bahwa ternyata calon suaminya bukan bujang, duda. Atau sebaliknya, ketika mau menikah calon istrinya mengatakan gadis, ternyata setelah menikah ketahuan istrinya tersebut bukan gadis, ternyata janda. Maka boleh di situ membatalkan akad nikahnya. Begitu. Ya. Atau misalkan karena ada aib. Aib ini para ulama berbeda pendapat, ya. Pendapat yang dianggap lebih kuat adalah bahwa aib juga dapat membatalkan pernikahan. Misalkan laki-lakinya, mohon maaf, misalkan dia impoten, artinya tidak bisa mempunyai keturunan jadinya, ya, atau punya penyakit kelamin lainnya. Maka dengan aib ini pernikahan bisa batal, artinya bisa dibatalkan. Atau sebaliknya, wanitanya mengidap penyakit sehingga dengan penyakitnya tersebut wanita tersebut tidak mungkin mempunyai anak, tidak mungkin mempunyai keturunan. Maka boleh membatalkan pernikahannya tersebut. Tetapi kalau misalkan dua-duanya rela, misalkan tadi ya, perempuannya sudah tahu bahwa suaminya tersebut tidak bisa melakukan hubungan suami istri gitu. Tapi kalau sama-sama rela akan menjalani rumah tangganya dengan kondisi seperti itu, maka pernikahannya bisa terus berlangsung. Walaupun di situ ada kekurangan, karena tujuan menikah itu adalah mempunyai keturunan. Atau penyakit yang lain, misalkan punya penyakit kulit, ya, laki-lakinya punya penyakit kulit atau perempuannya punya penyakit kulit, sehingga penyakit kulitnya itu menjijikan gitu ya, jijik gitu melihatnya, maka ini juga boleh pernikahannya tersebut dibatalkan. Nah, ini pembahasan di dalam fikih bagaimana ternyata akad tersebut, walaupun tadi pada prinsipnya akad ini tidak bisa dibatalkan dengan apapun, tetapi ternyata dibahas juga di dalam fikih akad boleh batal dengan alasan tertentu. Ya, diantaranya tadi karena ada penyakit atau karena ada aib. Ya, itu istilahnya.